على الحبيب قلبي بن سالم الإدريس والوالد الأستاذ الحبيب أحمد بن سالم الإدريس والأستاذ الحبيب حسن بن سالم الإدريس والأستاذ الحبيب محمد بن حبيب أحمد الإدريس والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحداد وفخر الحجاز أولياء سيد محمد العربي البلبي الحسني والإمام القدر الأحباب عبد القادر بن حمص جدة والإمام العلامة الحبيب أحمد رشيد الحداد والإمام العلامة الحبيب حسن بن عبد الله الشاذلي والإمام العلامة الحبيب حسن بن عبد الله الشاذلي والإمام العلامة الحبيب سالم بن عبد الله الشاذلي وخصوصا أيضا إلى أبا محمد جلال الكاسم وكيهجي المفتي وكيهجي المفتي وكيهجي دهلا وكيهبات السلام وكيهجي أحمد دمنهوري وكيهجي علي المنادي وكيهجي مساجد محمد بن حبيب وكيهجي عبد الرحمن الباطن وكيهجي سياسي وكيهجي على وسيلة وكيهجي أحمد فريح سياسي وقص أثر الموتي وكيهجي مشتوك مفروض وزوجته وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى المغفرة أبا هجي محمد نائم أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم على هذه النية ولكل نية صالحة بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa talalata ala al-khair ibtigha'a wajhi Allahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Raudhatun Naim yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini kita berada pada Ahad yang kelima. Jadi ngaji kita Ahad kelima. Oh mohon maaf. Ngaji kita berada pada Ahad yang keempat. Maka ngaji kita masih sama dengan Ahad yang lalu, yaitu kitab Fiqh Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i, salah satu murid dekatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami radhiyallahu anhum jami'an. Ngapunten niki kula suarane dibuanteraken langsung watuk kemudian boten mandat gitu. Ya, oleh karena itu suarane kula tekan ya, supaya panjenengan tetap bisa ngaji, kula tetap tenang insyaallah. Kula lek watuk tok nggih sungkan dateng jenengan. Ngaji kok edisi watuk. Mboten aja. Mulai lagi. Alhamdulillah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
pagi hari ini ya, bagi yang bawa terjemahan Basa Jawa ini halamannya 120. Bagian baris yang ketiga dari atas, baris yang kedua dari bawah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kita bahas pada pagi hari ini masih berkaitan dengan sunnah-sunnahnya mandi besar. Disebutkan wonten kitab Fathul Mu'in, kitab yang sangat barokah, termasuk bagian daripada sunnah-sunnahnya mandi besar, yaitu wadalkun lan gosok-gosok, wadalkun dan menggosok-gosok. Artinya anggota mandinya itu anggota badan yang disiram air, semuanya diusahakan digosok. Tujuannya apa? Menghemat air, supaya air ini sampai ke sana. Sebab di dalam furudul ghusli, fardu-fardunya mandi, wonten kitab Safinatun Najah, yang fardunya mandi cuma 2, niat, dan yang kedua takmimul badani bilma, meratakan air itu pada seluruh badan. Ditambahi malih dengan bahasanya basyaron wa sya'ran, baik yang diratakan itu kulit tubuhnya maupun rambut yang mungkin ada pada tubuhnya itu, mulai dari rambut kepala sampai rambut dimanapun saja berada, dan kemudian kulit bagaimanapun juga lekuk-lekuannya itu semuanya diusahakan untuk dikenakan air. Lah, gosok-gosok ngeten iki dalam rangka untuk menghemat air, hukumnya adalah sunnah. Sebab diriwayatkan hadirin, wonten kitab banyak, Akratus Sadidah juga ada, Kanjeng Nabi itu kalau melaksanakan wudhu cukup dengan air yang timbangannya ya, yang takarannya 1 mud. 1 mud itu berarti 7,5 on, nggak ada 1 kilo. Niku air bagi Kanjeng Nabi cukup. Niku bahasa minimalnya. Maksimalnya monggo mawon, yang penting jangan israf berlebih-lebihan. Itu. Nah, Kanjeng Nabi kalau mandi besar, airnya cukup 1 sok aja. Sok biasa damel zakat niku. Nah, 1 sok niku 3 kilo kurang 1/4. Niku damel siram mandi besar untuk Kanjeng Nabi cukup itu. Maka itu dijadikan ya hitungan yang paling minimal. Nah, kenapa dengan air sedikit Kanjeng Nabi ini kok cukup? Sebab kulitnya Kanjeng Nabi itu dawuhipun sahabat Anas bin Malik, yang setiap saat bisa memegang tangan Nabi dan menciumnya, tangan Kanjeng Nabi kulit itu halus sekali. Halusnya luar biasa. Jadilah air didik itu bisa kemana-mana. Sedangkan kulit kita ini kan aspal ini, ngapunten berarti. Jenengan nyiram banyu ten aspal, itu macet tadi. Mandek. Lah supaya bisa kemana-mana dirata. Lek Kanjeng Nabi mboten ngeten pun kemana-mana, air sejauh mengalirnya. Saking halusnya ku Kanjeng Nabi. Lawet dhewe iki aspal. Jadi begitu disiram ya macet. Makanya perlu adalku, disunahkan untuk meratakannya untuk menghemat air. Wadalkun termasuk bagian daripada sunnah itu
adalah menggosok-gosok tubuhnya dengan air. 5 tasiluhu, untuk segala sesuatu, tasiluhu yang bisa dijangkau, tasiluhu yang bisa dijangkau, yaduhu oleh tangannya, min badanihi, dari bagian badannya manusia, khurujan, sebab keluar dari, min khilafi man aujabahu, keluar dari pendapat khilaf, perbedaan pendapat yang mengatakan adalku, menggosok ketika berwudu dan mandi besar niku hukumi wajib. Loh, apakah ada Ustaz? Ada ulama yang mengatakan menggosok-gosok ketika berwudu itu hukumnya wajib. Contohnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu dalam proses berwudu maupun mandi besar ada syarat yang harus dipenuhi apa? Dalku. Ya, menggosok-gosok air dengan pada seluruh tubuhnya supaya air itu bisa kemana-mana. Dan menurut mazhab Maliki itu hukumnya wajib. Ini. Nah, makanya kalau panjenengan tidak boleh gampang pindah mazhab. Bukan kita mengatakan mazhab Syafi'i yang terbaik di antara bodoh. Sebab imam-imam mazhab itu ada hubungannya. Imam Abu Hanifah punya 2 murid yang terkenal, Al-Qadhi Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua-duanya diambil ilmunya oleh Asy-Syafi'i. Imam Malik, imam dalil hijrah wonten Madinah. Berapa tahun Nabi ngaji Muwatta Imam Ibn Malik kepada pengarangnya sendiri. Imam Ahmad bin Hambal, gurunya adalah Imam Syafi'i. Sebenarnya mereka masih nyambung. Nah, oleh karena itu dalam rangka untuk orang awam niki diharamkan tidak boleh pindah-pindah mazhab itu, sebab bagi kita cara wudhu kelompok Maliki awit dhewe niki mboten semerapat. Aku tak pindah Maliki ae. Jadi ini gak batal. Ya. Ya Anda silakan, tetapi harus satu paket ya qodiyah. Syarat rukunnya, fardunya wudhu diketahui, hal-hal yang batalkan wudhu juga diketahui. Lek mau pindah mazhab. Ada orang-orang tertentu itu kalau dia bermazhab tertentu, mboten Syafi'i merasa bangga deh. Bagi kita mboten masalah. Tetapi kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita, khususnya Al-Maghfurlah Al-Ustadz Said Alwi bin Salim Al-Idrus maupun guru kita Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus, jadilah orang yang Sunni Syafi'i, orang yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya, dan Syafi'i praktek fikihnya. Nah, hadirin hadirat sekalian, di dalam kemudian praktek fikih mazhab Syafi'i, dicari padanan dengan mazhab-mazhab yang lain ada di sini. Makanya dawuh pun guru kita Rasulullah Said Al-Idrus ketika ditanya ya oleh beberapa kiai ketika ngaji di hari Rebo itu, dia mengatakan, Bib, Ustadz, apakah boleh orang itu pindah mazhab? Ustadz Wali cukup bijaksana menjawabnya, ya boleh kalau dia menguasai mazhab yang mau dia pindah.
Tetapi umumnya di antara kita tidak punya kitabnya kecuali mazhab Syafi'i. Itu pun yang mazhab Syafi'i duwe mek Safinah tok. Yang lain jadi pesen Pak Yakub tapi belum teko-teko. Ya. Nah, jangan samakan dengan ulama-ulama besar. Awam niku mboten bodoh. Ya, jangan samakan dengan Samahatul Ustaz Al-Habib Abdullah bin Faqih. Beliau memang tabahur hadirin keilmuannya, bukan orangnya kita. Kalau beliau mau saya bermadzhab itu memang pantasnya beliau. Beliau sudah mendalami banyak, sedangkan kita masih awam. Nah, kalau sudah awam itu ikuti yang mantep mawon, itu mazhab Syafi'i. Loh, tapi kemudian masih kiai masih tanya, Ustaz, ketika kita melaksanakan umroh atau haji, waktu tawaf itu kan bisa jadi tersentuh. Loh, tetap mazhab Syafi'i bisa ngatasi loh. Di kitab Idah itu katanya misalnya. Iya, saya tahu. Di kitab Idah itu kan ada dua pendapat. Semuanya mazhabnya Syafi'i. Pendapat yang muktamad al-lamis wal malmus, yang menyentuh dan disentuh, yang ajnabiyah orang lain, baik yang menyentuh maupun disentuh batal. Tetapi ada pendapat kedua masih mazhab Syafi'i, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan alamis ya yang menyentuh batal, ya, kemudian malmus yang disentuh boten batal. Dan kata Ustaz Alwi, ini di kitab Idah Manasikil Hajj, jenengan pakai ketika melaksanakan haji dan umroh. Ya, orang kalau niatnya tekun haji maupun umroh, paling banter malmus jadi disentuh. Gak mungkin lamis menyentuh. Sampai tawaf mudik-mudik ini sama niku lapo. Mau saat mudik wong wedok, kok wong India, South Afrika, lah iya sama niku lapo. Gak ada lah di antara kita santri niku, ya tekun ada, ya umroh ya wis tawaf gini ku. Pompong saat ketemu Eropa kan nyekel ya, gak ada lah di kita ini, nggak kepikiran. Ada yang kono ya jadi ngeres di sana ini, nggak ada jadi. Jadi yang kemudian bisa terjadi itu malmus, kita disentuh oleh orang lain, yang nyentuh bisa jadi wanita India, kelompok nehik nih. Ya. Yang bagi kita dia bukan mazhab Syafi'i, itu urusan dia, tapi bagi kita gak batal. Kadang-kadang pun hati-hati, ya, pun hati-hati, ya, ketika sholat hati-hati. Tahu-tahu di depan kita ada beberapa wanita India, kemudian sholatnya nyepak mburi ya, ya. Jadi waduh kena kupingku. Ya, tetapi kan malmus, ya, mungkin dia gak sengaja ambil tangi, ambil nyepak ngoten niku, anjen tiang sepuh. Kita sudah husnudzon mawon hati. Nah, jadi di dalam mazhab kita ada pendapat itu, lamis yang menyentuh batal wudunya, tapi kalau malmus yang disentuh boten. Katanya Ustaz Ali, pakai itu aja, sehingga kita masih tetap di dalam mazhab Syafi'i. Dan kaidahnya wonten kitab Bughyatul Mustarsyidin, pendapat yang dhaif, lemah dalam satu mazhab masih lebih utama daripada pendapat yang lain, pendapat yang kemudian berbeda, ya, dalam mazhab yang lain. Ada pendapat qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i, kita pakai karena situasi kondisinya nggak memungkinkan, kecuali waktu itu nggih mboten napa-napa. Tapi kan kita tidak intikal pindah mazhab aja. Daripada kemudian Ustaz umroh tak mazhab Maliki, sama nggak siap kitab. Kalau kiai-kiai ulama habaib yang ahli kitab monggo mboten napa-napa, tapi lek awam
pindah-pindah kemudian panjenengan boten semerap. Ikuti saja. Ya, di kitab Idah Manasikil Haji luar biasa kitabnya. Ya, dan saya ditunjukkan sama saya ini loh ada. Oh iya ya. Gak usah pindah mazhab sudah. Kalau dhaif umpamanya lemah dalam mazhab Syafi'i masih lebih utama daripada keluar mazhab mengikuti yang lain. Kalau di dalam ada. Sebab kalau kita mengikuti yang lain harus satu qadhiyah, satu paket tadi. Mulai dari furudul wudu, syarati wudu, batali wudu, mungkin kaitannya dengan sholat. Awe dewi gak siap hadirin kitab. Nah, ini yang menjadikan catatan kita. Kembali, sini katakan dalkun menggosok-gosok anggota badan ketika melaksanakan mandi besar disunahkan karena khurujan min khilafi man aujabahu, untuk keluar dari pendapat yang mewajibkannya. Sebab ada ungkapan kaidah fikih yang mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu ya bagian daripada kesunahan. Nah, termasuk bagian daripada sunah-sunahnya mandi besar, jenengan hitung piyambaknya hitung sendiri. Di sini dikatakan adalah wataflithun, menikah kalikan basuhan. Kalau mandi kan basuhan semua, nggak ada yang usapan. Kecuali kalau wudhu, mengusap apa itu sebagian kepala. Nah, di sini dalam proses mandi besar itu juga ada unsur taflithun, ya, menikah kalikan basuhan bagi mereka yang airnya memang berlebih. Berlebih pun tetap jangan sampai israf, berlebih-lebihan. Li ghusli jami'il badani, untuk ya li ghusli jami'il badani, untuk membasuh seluruh badan. Menikah kalikan basuhan untuk membasuh seluruh badan. Nah, niki hukumnya adalah sunnah. Seluruh badan sudah dibasuh, nggak ada yang tersisa, berarti dihitung 1. Basuh lagi 2. Basuh semua lagi 3, kalau memungkinkan. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian wadalku, sedangkan menggosok-gosok dalam proses mandi besar, menggosok-gosok tubuhnya, watasmiyatu, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wadzikru, ya. Jadi yang saya ucapkan li husli jamil badani. Oh ya. Jadi ini kalau wonten kitab niki ya, dikatakan kalau kita lihat di Fathul Mu'innya, wa taslisun li husli jami'il badan. Kemudian wadalku niki mubtada malih. Wa tasmiyatu wa dzikru akibahu. Jadi menggosok, kemudian tadi mengucap basmalah, atau kemudian berzikir tertentu, itu akibahu, setelah apa itu membasuh seluruhnya. Jadi tetapi wonten kitab ten mriki ya itu ada ungkapan yang beda, menikah kalikan basuhan dalam proses mandi itu jika untuk membasuh seluruh badan, ya, membasuh seluruh badan.
wadalki wa tasmiyati wa dzikri akibahu. Apunten niki sing bener wadalku. Nanti dibenarkan nggih. Atas yang betul itu wadalku atas mubtada. Ya, yang kita baca wadalku wa tasmiyatu wa dzikru akibahu. Jadi saya ulangi lagi, menika kalikan basuhan itu untuk membasuh seluruh badan, ya, itu memang disunahkan kalau memang memungkinkan. Selesai sudah. Sedangkan bahasa menggosok anggota badan ketika mandi besar, mengucap basmalah, ya, kemudian berzikir, niki dikatakan ya akibahu. Sekedap. Setelah dia membasuh jami'il badan. Jadi ngeten nanti. Yang pertama itu dibasuh pertama kali semua dulu. Jadi begitu sunnah niki menghilangkan hadas besar wajibnya itu semuanya diusahakan. Ya, kalau sudah semua terbasuhkan, lah dia mau meniga kalikan lagi, mulai dari atas, mulai kemudian ya itu kemudian dia gosok-gosok itu. Ya, kemudian lagi ya terus sampai itu. Nah, begitu itu biasanya dilakukan setelah membasuh semuanya. Tuh. Kurang lebih itulah yang ada. Kemudian wayah sulu, dan kemudian wayah sulu firokidin, wayah sulu dan berhasil dikatakan taslis, meniga kalikan basuhan, firokidin pada air yang tergenang. Rokid niku air yang tidak mengalir. Kalau mengalir jarin, al-ma'ul jari, air yang mengalir, kata sungai ngoten niku. Sedangkan al-ma'ul rokid wonten jeding, wonten belumbang, airnya nggak berubah, bertahan di situ. Itu namanya firokidin. Wayasulu, dan mendapatkan kesunahan taslis, meniga kalikan basuhan itu firokidin pada air yang tergenang, bisa jeding, bisa belumbangan, danau, dan sebagainya. Dengan cara apa? Bitaharruki jami'il badani, dan kulo bitaharruk dan biki bitahriki, kurang lebih maknanya sama. Bitahriki jami'il badani, atau ada kitab yang menulisnya bitaharruki jami'il badani, dengan dia menggerak-gerakkan seluruh badannya selama salasan, sebanyak 3 kali sampun. Artinya jadi siapa tahu ada orang yang kemudian mandi terbelumbang besar, berarti ratusan polah nih, dia masuk beleng. Loh, bahasanya ketika dia jami'il badan, pokoknya seluruh badannya tergenang air, terkena air. Berarti dia sudah wajibnya selesai. Lah untuk taslis, meniga kalikan, dia cuman ngobah-ngobah no awai ping telu. Ya, 1, 2, biar masuk lagi, biar masuk lagi, biar pun dia bangun, selesai. Loh, cukup Ustaz. Ya pokoknya sebelumnya dia sudah terkena air semua. Untuk kemudian yang kedua dia selulup lagi, bangun lagi, selulup lagi, bangun lagi, ya sudah cukup. Ya, jadi
begitu itu pun cukup yang seperti itu. Tidak harus kemudian digosok, kemudian digerak-gerakkan. Termasuk kemudian ketika wudhu, ya, ketika wudhu niku pas belumbangan yang besar, ngoten, ya, ketika yang namanya tangan kanan sudah kita basuh semua, kita gerakkan 3, 1 biar, 2 biar, sudah deh, nggak harus 1, 2, ngoten, 3 gerak ini pun sampun, ya, itu cukup hadirin yang seperti itu. Kemudian summa sekedar tadi salasan sebanyak 3 kali gerakannya sudah cukup. Kemudian tambahan ditambahkan di sini cek mantep, wa illam yangkul, sekalipun dia tidak memindah. Wa illam yangkul, sekalipun dia tidak memindah qadamaihi, kedua telapak kakinya, ila maudi'in akhara, ke tempat yang lain, alal aujahi, menurut pendapat yang lebih tepat. Jadi Anda umpamanya pas masuk di air yang tergenang, Anda nggak usah pindah, bergerak naik turun saja, sudah dihitung 2 kali, 3 kali cukup, digerakkan pun cukup gitu. Ya, dan tidak harus kemudian kakinya berpindah sana berpindah, boten, pun bergerak mawon naik turun, beleng naik turun, ngoten tok, padahal dia masih di situ, seluruh tangi lagi, seluruh tangi, sudah 3 kali, sampun. Andai jenengan seperti dulu biasanya 100 kali, ya, tapi saat ini pun boten saged ini, Pak ini nggih kotor boten, ya. Kemudian bagian daripada sunnahnya lagi dalam mandi besar, wastiqbalun, menawi saged menghadap lil kiblati, ke arah kiblat. Dalam rangka kita mandi besar, menawi saged diusahakan mandi besarnya, wuduknya, arahnya ke arah kiblat. Kenapa Ustaz? Asyraful jihad, arah yang paling mulia kiblat. Maka karena wudhu niku juga merupakan ibadah, mandi besar dengan juga ibadah, alangkah bagusnya kalau mengarah ke arah kiblat. Kemudian lagi wa muwalatun, termasuk bagian daripada kesunahan mandi besar adalah mualah. Mualah niku basa Jawane nuli-nuli, ya, atau berkesinambungan. Kalau saya membasuh, saya basuh dulu kepala saya, setelah itu kepala masih basah, saya lanjutkan dengan membasuh wajah. Basah, wajah masih basah, lanjutkan belakangnya. Wajahnya belakangnya ini masih basah, saya lanjutkan dengan dada. Masih basah, kemudian lanjutkan dengan tangan kanan. Ini masih basah, saya lanjutkan basuh tangan kiri. Terus masih basah, lanjut sampai selesai. Itu namanya mualah, berkesinambungan, berketerusan. Mari basuh niki masih basah, lanjut. Niki masih basah, lanjut. Niki niku namanya mualah. Niku hukumnya sunnah. Kemudian masih bagian daripada sunnahnya mandi besar, watarku takallumin, ya, disunahkan untuk meninggalkan bercakap-cakap. Terus menawi panjenengan wudu
menawi panjenengan mandi besar seperti bahasan ini tidak dianjurkan berbicara. Bila hajatin, dengan sesuatu yang tidak ada hajat atau perlunya. Nonton perlu gak usah omong-omongan tadi. Ya, jadi atus gede ya sudah, cendang mandi. Watus sampai kemudian cerita konco di sebelah kono ya atus kene atus cerita tentang ya berkaitan dengan ijazah Jokowi. Ya, gak nyambung ndang Maria wis. Ya. Jadi gak perlu iki loh, yang penting iki sama iki. Ya. Jadi gak usah berbicara macam-macam. Ya. Kecuali kalau ada hajat. Ya, di sini ada jedingnya, sana juga jeding. Kita kemudian mau ngambil ceduk ini mencolok pribadi. Ya, mas dulu mas, ceduk mas. Oh ya, dan itu penting nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian nggak ada perlunya, bila hajatin jangan berbicara. Kemudian watan syifin maktuf kepada takallumin. Watarku tansyifin watarku tansyifin bila udhrin, meninggalkan tansyif niku diandui ya, diseka ya, bila udhrin dengan tanpa udhur. Mantun mandi besar karena ini ibadah, berarti air itu air yang baik ya, kalau bisa dioles-oleskan ke tubuhnya mawon. Kalau itu wudhu atau mandi besar. Waduh saya tetap pakai anduk. Nggih mboten napa-napa. Tapi untuk yang ini Anda nggak dapat sunnahnya. Kalau wudhunya tetap sah, mandi besarnya selesai. Tapi kalau Anda kemudian tansyif ya, kemudian diandui, itu makruh. Karena apa? Bekasnya wudhu itu baik. Napa malih niki hadirin, ngeten orang ngeten. Ngeten. Maksud kan wonten tiyang niku. Wonten apa mboten? Tiyang itu kita. Ya. Ya. Manten wudhu niku enak. Loh, mboten nangsan wae. Niku makruh. Ya. Sebab napa? Air yang sudah baru saja yang ada pada wajah kita, tangan ini sudah menyelamatkan kita dari hadas kecil. Tubuh kita dianggap suci secara fikih, tubuh kita dianggap suci secara dari hadas besar oleh fikih karena barokah air yang baru saja kita gunakan mandi. Maka ngeten-ngeten itu kayak nggak butuh, adik. Ya, itu ya bahasanya, kaidahnya habis manis sempat dibuang. Niki ya, habis manis sempat dibuang. Biar sih digawe masya Allah. Begitu gak digawe ditinggal. Ya, kan tenang salah ngoten niku. Ya, jadi ini yang kemudian kula panjenengan perhatikan ya. Jadi kalau kemudian kita lah netes-netes mboten napa-napa suci ya, paling banter mustamal, tapi kan suci, betul. Malahan kemudian bekasnya wudhu Nabi ya disiramkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal atau sahabat Jabil bin Abdillah yang kondisinya semaput. Begitu disiram bekas wudhunya Nabi langsung jegegal tahni ya, barokah wudhu niku. Maka air wudhu itu syifa, obat. Ya, jadi jenengan kemudian wudhu ya dioles-oles no. Kali kula sesep mboten napa-napa. Itu obat itu ya. Obat apa Ustaz? Obat ngelak. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan watusannu dan disunahkan. Watusannu dan disunahkan apa naibul fa'ilnya? Asyahadatani, mengucapkan
dua kalimat syahadat al-mutaqaddimatani, yang dua-duanya ini sudah dahulu kita bahas fil wudu'i, ketika bahas tentang wudu. Ma'ahuma, disertai apa-apa yang bersamanya, akibal husli, selepas mandi besar. Artinya mantun wudu dan mantun mandi besar, setelah keduanya ada doanya. Minimal doanya dua kalimat syahadat itu, yang setelah wudu sama ketika mandi besar di sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Nah, biasanya begitu. Ditambah doa kados doa kafaratil majelis. Setelah itu ditambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Si kurang malih ditambah inna anzalnahu fi lailatul qadar, bisa sekali, bisa dua kali, lebih bagus tiga kali kalau waktunya memungkinkan. Kalau tidak, minimal dua kalimat syahadat di kawahu. Nah, sedangkan orang yang membaca seperti ini, maka kemudian ya, orang yang seperti ini kemudian ya, termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu ya, ini fadilahnya juga banyak. Dilanjutkan di sini, wa alla yaghtasila, hendaknya dia tidak mandi, li janabatin, untuk junub, au ghairiha, atau selainnya, kal wudu'i, seperti bupil wudu, fima in raqidin, di air yang tergenang, lam yastabhir, airnya lam yastabhir ya, yang tidak membeludak, airnya tidak banyak. Lam yastabhir itu ka'annahul bahr, koyok-koyok laut, maksudnya airnya gak wakil aja. Kana bi'in min ainin ghairi jarin, seperti air sumber yang mata airnya niku boten mengalir. Kan wonten-wonten niku. Ya ada itu, ada. Lek dijogok maramatun ae. Tapi gak terus mengalir kados sumur bor wonten tadi. Ya, itu ya, kalau harus seperti itu ya, maka Anda ketika hendak kemudian mandi ini ya, pokoknya hati-hati juga, karena kalau kemudian airnya tidak mengalir itu, yang ada di tempat itu, berarti yang dihitung dua kolam di tempat itu. Kayak kecipratan, ya berarti karena dua kolam lagi nanti. Makanya hati-hati. Bukan nggak boleh, boleh pokoknya hati-hati. Apalagi dalam mazhab Syafi'i, setelah untuk membasuh wajah, netes-netesnya itu disiasati dengan diniati irtiraf, ciduk adanya. Jadi kalau mantun sudah baca, dikira netes kan mustakmal. Nah, supaya tidak mustakmal, setelah membasuh wajah, sebelum membasuh tangan dengan nawaitul ikhtiraf, saya niat ikhtiraf menjadikan tangan ini menjadi hurufah ciduk, sehingga tetesan-tetesan tangan kita tidak dikatakan mustakmal. Wong itu alat mengambil air, ciduk. Nah, dan itu hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Yang lainnya katanya gak perlu ngono, itu terlalu dawa itu. Ya, wis pokoknya gak apa-apa udah.
Sehingga mazhab Maliki nggak ada istilah dua kola. Jadi ya airnya sak kobokan itu kayak wudu wong 10 kok tambah ireng ngoten niku. Ya, mereka nggak ada masalah gitu. Ya, jadi nggak ada masalah yang seperti itu. Itu catatan kita ya berkaitan dengan apa seseorang yang melaksanakan mandi besar. Kalau di satu sumber yang tidak kemudian airnya terus ada tapi di situ, maka berarti dan airnya pun tergenang di satu tempat, yang satu tempat bisa jadi belum ada dua kola, diciduk ya alon-alon. Kemudian tangan kita diniati jadi ciduk, ada netesnya, tidak akan pernah disebut mustamal. Saya kira cukup nih hadirin. Meskipun ngepas-ngepasakan, ya insya Allah akan kita sambung pada pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka pertanyaan. Bapak Ibu silahkan bertanya, monggo. Ada Bapak boleh 2 orang depan dulu, nanti yang belakang, nanti dilanjutkan Ibu-ibu. Monggo apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki mau nih. Saya ingin bertanya mengenai mazhab tadi. Selama ini saya nggak tahu apakah saya pakai mazhab Syafi'i, Hanafi atau Hambali. Cuma yang saya tahu karena dulu itu mazhab Syafi'i, saya itu mazhab Syafi'i. Cuma kadang-kadang kalau perhatikan ada juga yang agak berbeda. Yang jelas saya nggak persis mazhab saya yang seperti apa. Cuma karena guru saya, kemudian guru saya yang lain, kemungkinan besar mazhab Syafi'i, akhirnya saya anggap saya ini mazhab Syafi'i. Cuma kemarin itu ketika saya di di Palembang, mungkin ya ini Ustadz ini mungkin termasuk yang bagaimana gitu ya, katanya kalau kita memakai misal beribadah tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i, cuma yang penting ada di mazhab lain itu tidak masalah katanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai tadi mandi kan kita gosok-gosok Ustaz. Jadi maksud gosok kan usap digosok kan. Nah, ketika airnya itu yang sudah kita gosok muncrat lagi ke badannya itu bagaimana air itu? Apakah itu termasuk air mustamal atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimatikan dulu nanti beliau yang kedua. Begini, kalau ada ustadz yang mengatakan pokoknya ada yang orang awamnya ada yang cocok ibadah berarti nggak apa-apa. Memang secara tekstualnya ada ungkapan begini aja. Al-ami la madhabalahu. Al-ami la madhabalahu. Wong awam iku ganok madhabi. Maksudnya jangan disalahkan. Hanya saja kadang-kadang salah mengartikan. Artinya bagi awam ini ya, Anda kemudian mau bermadhab apa boleh. Sebab 4 madhab itu tidak ada yang lebih unggul, lebih hebat, nggak ada. Semuanya setara di hadapan Allah. Sanad-sanad keilmuannya saling satu dengan yang lainnya saling bersambung. Makanya ini untuk menepis sifat asabiyah, fanatisme dalam bermadzhab yang kemudian bisa memicu perpecahan. Ya, jadi mazhab apapun yang 4 yang ada yang tinggal dari 16 mazhab yang ada, tergerus waktu dan usia kemudian tidak ada kitab dan murid yang melanjutkannya kecuali 4, maka 4 ini yang kemudian bertahan. Orang awam mau milih yang mana silahkan. Hanya saja bahasa kita memilihnya ya tentunya mengikuti guru kita yang mengajar kita. Selama ini kita diajari guru yang bermadzhab Syafi'i disampun. Dengan tanpa kemudian mendiskreditkan, merendahkan mazhab-mazhab yang lain. Semua memiliki fadilah, maziyah, keutamaan. Tapi kebetulan
Mazhab Syafi'i itu yang diajarkan guru kita, yaitu yang saya ikuti. Sedangkan orang awam, ya memang tidak harus bermadzhab. Artinya kalau dia sudah mancep pada satu mazhab, yaitu. Nah, yang kedua, namanya juga awam. Ini, ketika kemudian dia tidak tahu melakukan satu ibadah, yang ibadah di dalam mazhabnya dia nggak tahu ini cocok ambil Syafi'i apa enggak, tapi dia ibadah ternyata cocok dengan mazhab yang lain, ya begitu. Bagi awam niki pun sah, boten napa-napa. Tetapi dalam kita bermazhab, mosok kita hanya praktek ibadah nggak tahu dalilnya, sampai kapan? Harus kemudian tambah mantep. Dulu ketika dewi ngaji ya mungkin matnul ghayah wa takrib tok, yang penting maten takrib. Takrib itu singkatan takrani urip. Ya niku sudah. Setelah ngaji Bidayatul Hidayah, takrib takrani urip iku. Tetapi kemudian ditingkatkan lagi. Fathul Qorib. Dalil dimantapkan lagi. Dan Yai Masduki at-tadhib fi adillati matnil ghayah wa takrib. Di Ustaz Alwi dulu Kifayatul Akhyar. Itu dalilnya ambil yang itu untuk peningkatan kualitasnya orang awam. Jadi begitu tahu, oh ya saya melakukan ini, dalilnya niki. Saya ini, tapi itu proses setelah amaliyahnya kemudian sudah mantap. Jadi kalau kemudian ada orang awam melakoni, kok gak tahu, tapi menurut mazhab sana wis soleh, ya sudahlah, gak apa-apa. Tapi kalau bisa Anda yang bermazhab Syafi'i, yo pelajari sim temenan. Mazhab Syafi'i ini supaya bukan saja kemudian tahu dibolehkan, tapi kalau boleh tahu sak dalilnya. Iki dalil yang membolehkan. Alurnya, pemikirannya koyok gini. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yang beliau tanyakan tadi itu, ketika menggosok itu ya ada air yang nyiprat ke jedingnya. Kalau jedingnya 2 kola lebih gak ada masalah. Nah, terus yang nyiprat itu air mustakmal. Air mustakmal itu air yang digunakan bersuci menghilangkan hadas kecil ketika wudhu, atau menghilangkan hadas besar ketika mandi besar, ini airnya masih mengalir. Selama masih mengalir, belum mustakmal. Lek wis netes, pisah dari anggota badan yang diwudhui, bu muncrat, bu mencelat, bu netes, itu namanya mustakmal. Tapi kalau wudhunya sunnah, ya tidak ada istilah mustakmal. Karena wudhu sunnah, dia masih punya wudhu lagi. Nganyar-nganyari wudhu, berarti nggak ada istilah mustakmal, hadasnya nggak ada. Jadi mustakmal itu ada ketika memang basuhan pertama untuk menghilangkan hadas niku. Jadi kalau menyiprat-nyiprat airnya kurang dari 2 kola, ini mustakmal, maka hati-hati. Sehingga nanti tadi saya katakan tangan kita diniati sebagai irtiraf, sebagai cipu itu netes di tangan ini, tidak ada istilah mustakmal. Sebab iki yang jenisin gain cukup banyak ya iki. Itu. Ya, jadi ke depan siapapun ketika mandi dilihat jedingnya. Lek 2 kola lebih nggak ada masalah, nyiprat-nyiprat. Tetapi kalau kemudian kurang dari 2 kola, ya, jadi jedingnya lek 2 meteran ngono, wah etok betul napa-napa. Nah kalau cuma 10 sentian loh, ikut jeding apa cempolong. Nah kalau kemudian seperti itu, gimana sakit ya? Betul apa? Yang belakang, monggo masih sewa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten, ada teman itu bertayamum tapi digosok-gosokkan sampai 3 kali, katanya
supaya afdal. Ini apa sesuai dengan fikih apa betul Ustaz? Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Pertanyaannya bagus ini. Kalau untuk tayamum, jenengan harus disadarkan dulu teman itu. Pertanyaan yang pertama kemudian disampaikan kepada dia yang jenengan tanyakan. Yang pertama, kon gak apa-apa gitu. Ini dia tuh. Jadi tayamum itu adalah bersuci yang sifatnya darurat. Maka untuk hal yang darurat semacam ini, untuk beberapa poin tertentu tidak dianjurkan. Termasuk taslis meniga-kalikan usapan. Bahkan sunahnya sekali, rata tidak rata, bahasanya fikih diusahno rata. Tapi kalau tidak rata sudah cukup. Ya, contoh nih, ya. Ketika kita ini mengusap ketika tayamum wajah, ya. Nah, diusahakan rata deh. Kok rasanya masih sudah, anggap saja rata. Cukup sekali. Ini darurat tadi. Tadi sudah ngambil, nggak lagi. Ya, ya, gini. Ya, sekali usap saja. Semuanya serba sekali ucap. Serba sekali usap. Jangan sampai diulang 2 kali, 3 kali. Itu malah makro yang demikian itu. Sebab makronya apa? Tidak ada anjuran. Karena ini untuk tayamum itu cuma sekali. Sebab untuk segera bisa melakukan ibadah yang lain. Ngaten nggih. Ya. Jadi kalau bahasa afdal, nah itu kurang tepat. Mboten wonten kesunahan taslis menikah-kalikan ketika mengusap dalam proses apa itu tayamum. Afdalnya sekali, bukan 3 kali. Ya, nggih. Ya. Ibu-ibu monggo silakan. Menikah menawi jeding atau tempat kamar mandi, menikah saat menikah kan ada yang asal teko dulu untuk tempat air itu kan jeding. Masa menikah itu modelnya kata-kata double bimbo, mungkin ada itu pun ada yang tak betul yang nanti ada betul di menjelaskan kadang itu menawi zaman untuk mensuci mensucikan apapun selain di perasaan itu kadang kerjanya juga kita dengar terus nanti mereka yang tolong gitu pun sami-sami mereka sosok itu kemudian betul. Nggih, pertanyaannya bagus niku. Nggih, Bu. Nyata. Memang kalau kemudian bercermin kepada masa yang lalu, biasanya jeding niku ya mesti wonten jedingane gede. Andai kata muncrat, andai kata mutanajis pun muncrat karena jedinge gede. Ya, mboten napa-napa. Tetapi sakniki semuanya ya serba kemudian ya serba tidak seperti itu. Ya. Contohnya biasanya jedingan, saiki kalengan, ya biasa rampatan, saiki kemudian kresekan boleh. Ya, gitu. Nah, jadi kalau kemudian seperti itu, ya, idealnya bagi takmir masjid ataupun musola, kalau ditinggali, ya nanti kalau dia istinjanya khawatir nyiprat, itu idealnya ditinggikan memang. Dan kemudian diusahakan kemudian golek kaleng sing rada gedhe titik. Ya. Jadi dan usahakan kalau kemudian andai kaleng itu sampai kemudian digunakan untuk kemudian untuk bersuci, katakan istinja niku, diusahakan kalengnya gak tinggi sehingga tidak sampai kecipratan barang najis.
Nah, kalau kita masuk pada satu jeding ditingali kalengi cilik rodono isor, waduh, ini berarti mesti kenaan najis umum carane. Nih, kalau kita pastikan gitu, ya langsung dari gerojokan awal, dari kerannya kita ambil, kita sucikan dulu anunya apa itu lagi cibuknya, ya setelah itu pakai cibuk itu aja sudah digerojok dan seperti itu. Ya, jadi seperti itu aja. Dan jangan ngambil air itu. Tetapi kalau kemudian airnya kalengannya agak besar, agak tinggi, umpamane wong istinja niku mboten mencolot ke atas airnya, atau orang wudhu pun masih hati-hati bisa. Nggih, mboten napa-napa. Dan jangan kemudian kita, iya aku ngerti fikih, sadurunge aku wong sing mlebu jeding ngerti kok ojo netes. Jangan berprasangka yang tidak-tidak yang kita tidak tahu. Kita kemudian berpikiran orang itu kemudian ya podo ambek dhewe. Kecuali ndelok adanya. Waduh, mustakmal ketok, ya itu baru. Lain tidak, jangan berprasangka sebab nanti timbulnya was-was. Bagi kita tidak ada alamat tanda yang menyebabkan mustakmal, mutanajis, tempatnya tinggi, kemudian ya ditutup umpamanya. Ya, kemudian situ ditulisi kalau Anda kerannya dibuka ini dibuka ya, silahkan dibuka untuk airnya bisa. Oh, berarti hati-hati. Ya sudah, secara dohir begitu. Nggak mungkin kemudian kalau kita jangan ojo iki tangane mutanul bang sebutku. Kita jangan berpikir gitu karena tidak tahu. Supaya tidak was-was. Jadi kalau kita lihat nggak ada tanda-tandanya, tempatnya agak tinggi ada, tempat yang agak tinggi ini nggak ada. Yang saya tahu di Masjid Jami' Al-Anwar Pasuruan, ini ziarah Mbah Yahya Hamid Habib Ja'far bin Syekhon dan jeding besar tadi. Ini kaleng ada, tapi kok kaleng wagen, nggih mboten masalah. Apalagi tinggi. Jadi wong istinja gak mungkin mencolot. Ya, jadi seperti itu. Tapi ono paling cuwilik ono. Ya, termusola nopo nih. Ya, paling cilik. Jadi ya, itu harus diingatkan begitu. Itu. Jadi Ibu niki wau mengingatkan kita kalau sampai kemudian muncratnya itu ada yang mutanajis, sakaling itu mutanajis. Kalau kemudian mungkin tempat itu sekaligus digunakan wudhu, kalau sampai menyipratkan kaleng yang mustamal, maka hati-hati. Ya kalau kita kemudian gak yakin niki kemudian itu gerojokan tok mawon kita gunakan. Mboten mawon. Masih ada yang tanya, ibu-ibu monggo. Oh, sudah tidak ada yang berkata-kata. Nah, ya sudah ada yang tak mampu berkata-kata, boleh. Saya kira cukup. Insya Allah akan kita sambung pada pengajian berikutnya.